What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul The Graduate. Film ini menceritakan tentang 4 orang sahabat yang sama sekali gak pernah serius menjalani kuliahnya. Mereka rata-rata udah berusia 30 tahun dan belum juga lulus cuy. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Leonardo, Rocky, Bruno, dan Pino adalah 4 sahabat yang gak pernah serius menjalani hidupnya. Mereka juga tengah berusaha menyelesaikan kuliah, dan yang termuda di antara mereka kini berusia 29 tahun, dan pria bernama Bruno ini diketahui juga sudah menikah. Latar belakang mereka kuliah bervariasi, ada yang untuk warisan dari mertuanya, ada juga yang cuma mau gelarnya doang cuy. Keempat sahabat ini tinggal bersama dalam satu rumah dan menjalani kehidupan seolah-olah masih remaja. Meski sudah menikah, Bruno ini masih saja cuy ngejar-ngejar gadis-gadis junior yang usianya jauh lebih muda darinya. Sementara Pino merupakan seorang stand up komedian yang mana dia lebih sering mengikuti audisi ketimbang menyelesaikan skripsinya. Suatu hari Bruno berbicara dengan dosennya dan berusaha untuk menyuap profesor tersebut sembari mengatakan bahwa dia ingin lulus ujian tanpa revisi. Pada awalnya profesor setuju dengan Bruno, namun begitu sampai di kelas profesor itu malah mempermalukan Bruno dengan membicarakannya dengan mahasiswa lain. Dan lagi-lagi Bruno pun harus kembali mengulang ujiannya. Scene kemudian berpindah kepada Rocky yang bekerja sampingan sebagai security di sebuah komplek. Malam itu dia pun berkeliling dengan temannya yang entah siapa namanya. Temannya itu pun sangat ingin belajar menembak. Namun di sini hanya Rocky yang diperbolehkan membawa beceng. Akan tetapi untuk mengobati perasaan temannya yang udah galau itu, Rocky pun memperbolehkan temannya itu untuk membidik sebuah botol. Namun bodohnya temannya itu malah mengenai sebuah mobil. Selain memiliki 3 teman yang aneh, Leonardo memiliki seorang teman lain bernama Galliano. Galliano ini juga merupakan seorang dosen cuy di kampusnya dan si Leonardo pernah diajarin sama dia. Di sisi lain Bruno berangkat ke Prancis untuk pulang dan bertemu dengan istrinya yang bernama Marta. Marta sendiri memiliki seorang adik perempuan bernama Cecilia. Dan karena Bruno ini sangat tampan, adiknya itu pun mau cuy diajak pacaran dan seringkali mereka juga berpusreng setiap ada kesempatan. Dan ketika mereka selesai pusreng, Cecilia pun mulai ketakutan sendiri kalau hubungan mereka akan terungkap. Akhirnya untuk mengelabui keluarganya, Cecilia pun memutuskan untuk meninggalkan Prancis. Suatu hari ketika sedang belajar, Leonardo mengangkat telepon dari adiknya si Rocky yang bernama Leticia. Leticia berkata bahwa dia akan berkunjung ke rumah mereka karena kebetulan ada pekerjaan di sana. By the way, Leticia ini adalah seorang model cuy, dan Leonardo benar-benar senang mendengar kabar itu karena memang dia naksir berat sama Leticia. Dan setelahnya barulah Leonardo memberitahu abangnya Leticia. Saking semangatnya, Leonardo pun berbelanja ke supermarket untuk menyambut Leticia. Dan ketika di rumah mereka pun menunggunya bersama. Akhirnya setelah lama menunggu, Leticia pun datang dan disambut oleh Leonardo. Pria itu pun benar-benar gak kedip cuy memandangi Leticia. Di meja makan, Leticia mengatakan kalau ia memiliki kabar baik. Namun kabar baiknya itu ternyata Leticia kini lagi tekdung cuy. Mendengar hal itu Rocky pun pingsan. Pasalnya Leticia ini belum menikah. Namun untungnya doi cepat sadar. Leticia lantas bercerita bahwa ia telah putus dengan kekasihnya demi mempertahankan buah hatinya. Ternyata mantannya itu belum siap jadi bapak. Sayangnya mendengar hal itu Rocky justru terkesan gak peduli. Leticia yang kesal lantas segera bergegas. Namun di sini Leonardo mencoba untuk menenangkannya. Leonardo pun berkata bahwa Rocky adalah kakak yang baik. Dia seperti tadi mungkin karena lagi banyak masalah di kampus dan di tempat kerjanya. Setelah itu Leticia pun mulai tenang dan Leonardo mencoba untuk PDKT nih dengan Leticia. Lantas sebelum pergi, Leonardo pun mengatakan kalau ia sangat ingin melihat Leticia saat berada di lokasi syuting.
Akhirnya karena merasa cocok ngobrol dengan Leonardo, Leticia pun mengizinkannya dan memintanya untuk datang ke lokasi syutingnya besok pada pukul 8 pagi. Keesokan harinya, Leonardo mendatangi Leticia di lokasi syuting. Lalu tiba-tiba sutradaranya datang dan membawa kabar bahwa karena kekurangan budget produksi, salah satu aktornya telah memutuskan keluar dari proyek iklan ini. Melihat Leonardo yang tampangnya lumayan, sutradara pun menawarkan Leonardo untuk menggantikan aktor itu. Leonardo sempat menolak pada awalnya, namun ia memberanikan diri untuk mencobanya, apalagi lawan mainnya adalah Leticia. Jadi doi pasti semangat banget. Dan bener aja cuy, dengan satsetnya Leonardo pun bisa menyelesaikan proyek tersebut meskipun si director sempat menegurnya. Lantas pada malam harinya Bruno pergi menemui Cecilia di rumahnya karena ada pesta di sana. Mereka pun harus pintar-pintar lihat sikon kalau mau hubungan ini terus berjalan lancar. Ketika di luar, suami Cecilia yang bernama Felix menjelaskan kepada Bruno bahwa dia harus lebih sering menghabiskan waktu bersama Martha. Menurutnya jika tidak, Martha akan berpaling darinya dan Bruno bakalan di-cancel dari catatan warisan ayah mertuanya. Nasihat itu pun membuat Bruno mikir dua kali, karena sebenarnya istrinya Felix lah yang udah berpaling dari Felix kepada si Bruno. Di sisi lain, perlahan tapi pasti Leonardo kini mendapatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan Leticia. Namun Leonardo nggak ingin melakukan kesalahan apapun dan nggak mau gegabah dalam setiap keputusannya. Menurutnya Leticia adalah gadis yang sangat sempurna. Mereka lalu melanjutkan makan malam dengan ngobrol di pinggir pantai sembari menikmati hembusan angin yang sepoi-sepoi. Dan setelah beres, pertemuan pun ditutup dengan kecupan manis yang bikin Leonardo meleleh cuy. Keesokan malamnya, Rocky, Leonardo dan Bruno terlihat menyemangati Rocky untuk berani berkenalan dengan seorang gadis bernama Anna yang sudah lama disukainya. Tanpa banyak basa-basi, Rocky pun segera bergegas dan mencoba berbincang dengan Anna yang ternyata tipikalnya itu welcome banget cuy. Rocky pun kaget ketika mengetahui kalau Anna juga sering memperhatikannya. Tanpa basa-basi, mereka pun akhirnya menuju ke kosan Anna dan setelah itu mereka pun langsung melaksanakan perpusrengan duniawi cuy. Leonardo sering menghabiskan waktu bersama Galliano, dosennya. Hal itu bukan tanpa alasan. Leonardo melihat Galliano mirip seperti almarhum ayahnya. Suatu hari Galliano bertanya tentang gadis yang dicintainya. Leonardo mengatakan bahwa dia sangat mencintai Leticia, namun Leticia itu jarang ada di dekatnya. Dia terus-terusan berpergian antar negara dan antar kota untuk melakukan pemotretan dan juga syuting. Dan yang jadi masalah yang cukup besar, dia juga akan menjadi seorang ibu. Alasan itulah yang membuat Leonardo agak insecure untuk lebih jauh dengannya. Galliano lantas menjelaskan untuk jangan menakutkan hal yang terlalu banyak. Leonardo nggak akan pernah bahagia kalau berpikiran seperti itu terus. Perkataan dosennya itu pun sedikit membuka jalan pikirnya. Lantas beberapa hari berlalu, Leonardo mengetahui bahwa Pino mendapatkan kesempatan untuk stand up di sebuah pertunjukan. Namun sebelum itu, ia harus lolos audisi. Untuk itu, Pino pun ingin Leonardo menjadi agennya agar terlihat lebih profesional dan bisa memenangkan kontrak tersebut. Leonardo pun setuju dengan mereka dan mereka pun segera bergegas. Setibanya di sana, orang-orang di sana pun berpikir bahwa Pino adalah seorang komedian terkenal. Lantas seorang model cantik menghampirinya dan dia ingin Leonardo juga menjadi agennya. Namun setelah berbincang, gadis itu ternyata adalah model dan aktor untuk film Asaleole. Dan karena takut kepancing, Leonardo pun segera menolaknya. Gak lama kemudian audisi Pino selesai dan Leonardo dipanggil untuk membicarakan soal uang. Meskipun Leonardo nggak tahu apa-apa tentang industri ini, Pino pun langsung setuju dan mereka pun langsung tanda tangan kontrak. Untuk merayakan keberhasilannya, Pino pun mengajak sahabatnya untuk nongkrong di kafe. Lalu terlihat Anna yang datang bersama dengan seorang pria ke kafe tersebut. Mereka pun membicarakan bahwa selama ini Rocky hanya dijadikan selingan oleh si Anna. Untungnya saat itu Rocky nggak lagi ikut sama mereka. Ketika di rumah, mereka berempat mengalami sedikit masalah karena dikejar-kejar oleh dosen mereka untuk segera menyelesaikan skripsinya. Masing-masing dari mereka pun mengalami dilema antara
melanjutkan kuliah atau meneruskan pekerjaan mereka yang kesempatannya sudah mulai terlihat. Beberapa hari setelah itu mereka pun mulai memutuskan. Rocky memilih untuk keluar dari pekerjaannya dan memilih untuk fokus dengan kuliahnya. Sementara Leonardo menemui Leticia dan mengungkapkan perasaannya. Leticia sangat senang, namun Leticia berkata Leonardo harus bisa mengerti kesibukannya dan jangan cemburuan. Leonardo pun setuju dan kemudian mengecupnya. Sementara itu Bruno terlihat tengah bersama keluarganya untuk makan malam. Dia berdiri dan berkata kalau dia ingin jujur. Cecilia udah ketakutan nih. Dia pikir Bruno akan mengakui hubungan mereka. Namun untungnya Bruno hanya meminta maaf dan mengakui tentang studinya yang berantakan. Dia juga bilang kalau dia nggak berminat menyelesaikannya. Bruno juga menyampaikan hal tersebut pada sahabatnya. Dia bilang kalau dia akan pindah ke Italia untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passionnya. Kini mereka berempat pun telah memutuskan untuk masa depan mereka. Mereka pun sepakat bahwa pertemanan inilah yang menghambat mereka untuk jadi maju. Hanya ada satu cara untuk bisa selamat, yaitu mereka harus pisah dan menjalani hidup yang lebih baik dan juga bertanggung jawab. Mereka berempat pun akhirnya membuat janji bahwa di pertemuan selanjutnya mereka harus jauh lebih dari yang sekarang. Dan film pun ditutup dengan adu lomba lari yang gak ada gunanya.